Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ari Widianti. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Petompon 03. Saat ini saya juga merupakan CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Dalam video kali ini, mohon izin saya akan memaparkan refleksi modul awal 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya diminta untuk berbagi pengalaman pribadi terkait supervisi akademik dan pengembangan kompetensi diri. Berikut paparannya. Terdapat 5 pertanyaan pemantik sebelum saya mempelajari modul ini. Di antaranya yaitu pertanyaan reflektif yang pertama. Selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Perasaan saya ketika diobservasi oleh kepala sekolah maupun pengawas, saya merasa bersemangat. Sekaligus saya juga merasa nervous. Meskipun sudah terbiasa mengajar, tetapi punya rasa yang berbeda ketika diobservasi oleh orang lain. Akan tetapi sebagai seorang guru, saya juga sedang belajar meningkatkan kompetensi saya dan berusaha menampilkan yang terbaik. Sering sekali terjadi bahwa kegiatan pembelajaran sudah saya persiapkan dengan sebaik mungkin, tetapi masih ada saja atau kita jadi takut membuat kesalahan pada saat disupervisi. Hal itulah yang menjadi alasan bahwa di setiap kali kegiatan supervisi saya sangat merasa nervous atau tegang. Namun di lain hal, kegiatan supervisi ini adalah kegiatan yang memberikan semangat kepada saya, karena saya akan mendapatkan banyak masukan dan juga saran perbaikan yang berguna untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di kelas saya. Pertanyaan reflektif yang kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saat observasi tentunya saya merasa sedikit takut dan sekaligus nervous. Walaupun saya sudah terbiasa mengajar dan sudah terbiasa menyiapkan modul ajar dan RPP, namun pada saat observasi dan supervisi akan merasa berbeda karena gerak-gerik kita sepertinya sedang dinilai dan diawasi. Kemudian pada saat pelaksanaan, biasanya saya sudah merencanakan melalui RPP dan modul ajar. Kemudian RPP dan modul ajar itu sudah dibawa oleh pengawas atau kepala sekolah sebelumnya untuk dipelajari. Pada saat di kelas, pelaksanaan observasi atau supervisi, ternyata kondisi kelas agak berbeda dengan apa yang sudah saya rencanakan. Dan saya melakukan banyak improvisasi misalnya. Nah, karena ada improvisasi tersebut, maka beberapa langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya rencanakan jadi terlewat atau tidak dilakukan seperti itu. Sehingga untuk saya itu merasa bahwa sepertinya saya membuat kesalahan ini atau sepertinya tidak sesuai dengan harapan saya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat saya semakin panik, semakin takut, dan semakin nervous pada saat kegiatan observasi atau supervisi sekolah. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan setelah observasi atau supervisi itu? Biasanya, saya dan kepala sekolah mendiskusikan terkait pengamatan selama pelaksanaan supervisi. Saya juga diberi masukan tentang beberapa hal yang perlu saya tingkatkan pada pembelajaran. Saya juga bisa berdiskusi terkait permasalahan ataupun kesulitan yang saya alami di kelas saya, sehingga saya mendapatkan pemecahan masalahnya. Bapak Ibu pengawas atau kepala sekolah selain memberikan saran, masukan, juga sangat mengapresiasi cara mengajar atau kegiatan supervisi yang sudah dilakukan. Hal ini membuat saya lebih bersemangat untuk mengevaluasi atau memperbaiki diri di pembelajaran berikutnya. Pertanyaan reflektif yang ketiga, menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, proses supervisi akademik yang ideal yaitu supervisi tersebut memberikan contoh atau teladan yang baik, tidak hanya menilai atau mengamati pembelajaran saja. Kemudian, proses supervisi ini harus terjadwal dan terprogram supaya kita sebagai pendidik
dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian, proses supervisi ini juga harus punya tujuan yang positif. Tidak hanya memberikan kritikan saja, namun juga memberikan saran untuk memperbaiki atau mengevaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah harus mengutamakan feedback atau umpan balik yang konstruktif kepada pendidik, sehingga kegiatan supervisi ini berfokus pada diskusi. Setelah kegiatan supervisi, seorang pendidik tidak hanya diberi hasil dari kegiatan supervisi tersebut, namun kepala sekolah atau pengawas justru harus membuka pintu diskusi atau ruang diskusi kepada pendidik untuk berkolaborasi dan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dari hasil supervisi tersebut. Ada satu hal lagi yang sangat menarik karena saya mengajar di kelas 1 atau kelas kecil pada saat kegiatan observasi atau supervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Anak-anak itu cenderung takut karena mungkin mereka tidak nyaman ada orang lain yang biasanya tidak ada di kelas. Nah, hal ini juga harus diperhatikan oleh Bapak Ibu pengawas atau kepala sekolah untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, terutama di kelas kecil pada saat kegiatan supervisi ini, supaya pembelajarannya juga lebih alami dan tidak ada rasa takut atau rasa ketidaknyamanan dari anak-anak. Pertanyaan reflektif yang keempat. Menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal tersebut? Dari skala 1 sampai dengan 10, situasi yang belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Jika saat ini saya menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, maka saya akan memposisikan diri saya di angka 6. Karena sebelumnya saya tidak memiliki wawasan atau literasi tentang supervisi. Kemudian saya juga tidak memiliki pengalaman dalam memberikan supervisi kepada orang lain. Hanya mempunyai pengalaman ketika saya yang disupervisi. Harapan saya, hal-hal ideal yang sudah saya sebutkan di pertanyaan pemantik sebelumnya merupakan bekal untuk saya menjadi supervisor yang baik. Pertanyaan reflektif yang terakhir, yaitu aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu. Aspek yang saya butuhkan adalah kematangan kompetensi teknis dan pedagogik saya. Kemudian saya juga harus meningkatkan kemampuan observasi dan memberikan umpan balik yang positif. Kemudian saya juga harus mampu melakukan analisis atau evaluasi pembelajaran. Saya juga harus mampu mendengarkan serta berkomunikasi secara efektif dengan guru. Saya juga harus mampu memotivasi dan memberikan dukungan yang baik kepada guru. Serta yang terakhir, saya juga harus menciptakan suasana yang menyenangkan pada saat saya memberikan supervisi atau observasi di kelas. Setelah menjawab pertanyaan reflektif, maka ada beberapa pertanyaan pemantik terkait harapan dengan modul ini. Di antaranya, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan saya setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya mampu memahami seluruh materi dan dapat mengikuti serangkaian kegiatan dengan baik, sehingga kompetensi saya semakin berkembang. Dan saya sangat penasaran dengan kegiatan coaching. Apa sih itu coaching atau praktik baik coaching di lingkungan sekolah? Kemudian, apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Materi dan manfaat yang saya harapkan tentunya perkembangan yang baik pada diri saya pribadi, dan saya juga akan membagikan praktik baik tersebut kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Demikian paparan refleksi awal sebelum saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademis. Mengutip pendapat Graham Taft sebagai penyemangat dalam mempelajari modul ini. The best teacher coach their student, and the best coach or great teacher. Jadilah guru merdeka yang tergerak, bergerak, dan selalu menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.